Halo anak-anak, hari ini kembali lagi kita akan belajar matematika masih dalam materi yang sama yaitu program linier. Khususnya kita akan membahas mengenai bagaimana menyelesaikan permasalahan program linier. Nah, adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan program linier ini, kita akan menggunakan suatu metode yang disebut dengan metode uji titik pojok. Nah, perhatikan langkah pertamanya, silakan kalian tuliskan terlebih dahulu permasalahan pada soal itu ke dalam model matematika, yaitu SPTLDV, dan kalian tuliskan juga fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Yang kedua, gambarlah grafik daerah penyelesaian dari SPTLDV yang kalian modelkan pada langkah 1. Setelah ketemu DP-nya, barulah kalian beranjak ke langkah yang ketiga, yaitu kalian tentukan titik pojok atau titik sudut pada daerah penyelesaian tersebut. Jika sudah ketemu titik pojoknya berapa saja, silakan kalian substitusikan titik pojok itu ke fungsi objektif, lalu tentukan nilai maksimum atau nilai minimumnya. Baik anak-anak, Ibu akan langsung saja ke contoh permasalahan program linier. Di sebuah pameran, seorang sales disuruh menjual jenis barang A dan B. Sales tersebut harus dapat menjual barang A minimal 10 unit dan barang B minimal 20 unit. Jumlah kedua jenis barang yang harus dijual tidak lebih dari 100 unit. Sales tersebut akan mendapatkan komisi Rp50.000 untuk setiap penjualan barang A dan Rp40.000 untuk setiap penjualan barang B. Berapakah komisi maksimum yang akan diterima sales tersebut jika ia bisa mencapai target penjualan? Nah, pada soal ini, permasalahan ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian tuliskan permasalahan ini ke dalam model matematika dengan cara memisahkan objek-objek pada soal yang belum diketahui itu dengan variabel seperti variabel X dan Y. Di sini yang akan kita misalkan adalah banyaknya barang A dan banyaknya barang B. Jadi X itu adalah banyaknya barang A dan Y kita misalkan banyaknya barang B. Selanjutnya, setelah kita misalkan, kita modelkan dia ke dalam SPTLDV. Perhatikan kalimat pada soal. Di sini barang A itu minimal 10 unit, di mana A itu dimisalkan dengan X. Jadinya kalau minimal berarti lebih boleh atau sama dengan, sehingga tandanya di sini X lebih dari atau sama dengan 10. Itu barang A. Kalau barang B itu minimal 20 unit. Barang B itu adalah Y. Karena di situ kalimatnya minimal, berarti kan lebih boleh atau sama dengan 20. Kemudian kalimat selanjutnya, jumlah kedua jenis barang yang harus dijual itu tidak lebih dari 100 unit. Karena di sini ada kata jumlah kedua jenis barang, berarti kan X ditambah dengan Y, ada kata tidak lebih dari, berarti kurang boleh atau sama dengan 100 unit. Nah, maka inilah sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang kita peroleh. Selanjutnya, kalian tentukan fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Perhatikan kalimat berikut. Sales tersebut akan mendapatkan komisi
50.000 untuk setiap penjualan barang A dan 40.000 untuk setiap penjualan barang B. Jadi, fungsi objektifnya itu adalah f(x, y) sama dengan 50.000 untuk barang A, yaitu kita misalkan X, dan 40.000 untuk barang B, yaitu Y. Sehingga diperoleh fungsi objektif seperti ini dan fungsi kendala atau SPT-LDV seperti ini. Langkah kedua, kita menentukan daerah penyelesaiannya dengan cara menggambar grafiknya. Grafik yang pertama yang harus kita gambar adalah grafik X sama dengan 10, dimana nanti pengarsirannya itu karena SPT-LDV pertidaksamaannya itu kan lebih dari atau sama dengan, berarti diarsirnya ke kanan. Jadi untuk yang kedua kita gambar grafik Y sama dengan 20. Setelah kita gambar dalam bentuk garis, dia arsirannya ke atas karena dia tanda ketidaksamaannya lebih dari sama dengan. Dan untuk pertidaksamaan yang ketiga, X tambah Y sama dengan 100, itu yang akan kita gambar grafiknya. Pertama yang dicari adalah titik potongnya, dimana titik potong sumbu Y maka X-nya sama dengan 0, dan begitu juga sebaliknya, titik potong sumbu X maka Y-nya sama dengan 0. Pertama kita cari titik potong sumbu Y ya, maka di sini X-nya kita ganti 0, diperoleh Y sama dengan 100, sehingga titik potongnya adalah 0,100. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu X-nya, maka Y-nya yang sekarang kita ganti dengan 0. Jadinya X tambah 0 sama dengan 100, maka ketemu X sama dengan 100, sehingga titik potong sumbu X-nya adalah 100,0. Setelah kita cari titik potongnya, kita uji titik. Pilih sembarang titik yang tidak dilalui oleh garis itu. Biasanya di sini Ibu gunakan titik 0,0 karena pada garis itu tidak dilalui atau tidak melalui titik 0,0. Dan agar mempermudah perhitungannya, kita substitusi ke pertidaksamaannya. Jadinya X tambah Y kurang dari sama dengan 100, 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 100, hingga ketemu 0 kurang dari sama dengan 100. Pernyataan ini bernilai benar karena benar bahwa 0 itu kan kurang dari 100. Sehingga karena pernyataannya benar, kita nanti grafiknya kita arsir ke arah titik yang diuji. Dalam hal ini titik yang dipilih kan 0,0, berarti kita arsir mendekati titik 0,0. Jika nanti kalian gunakan titik yang diuji itu adalah 100,100, berarti nanti silahkan kalian uji itu, kalau dia nilainya benar berarti arahkan dia arsirannya ke 100,100 gitu. Kemudian langkah selanjutnya kita gambar grafiknya untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Grafik yang pertama X sama dengan 0 dan arsirannya ke kanan. Maksudnya X sama dengan 10 ya. Jadi titik 10-nya kira-kira di sini. Kita gambar grafik atau garis X sama dengan 10. Di sumbu X kita cari 10, kemudian kita garis sejajar dengan sumbu Y. Ini adalah grafik X sama dengan 10. Karena tandanya lebih dari sama dengan, berarti arsirannya ke kanan atau ke arah positif ya. Kemudian grafik yang kedua Y sama dengan 20 dan kita arsir ke atas.
Di sumbu Y kalian cari angka 20, kita plot. Kemudian kita buat garis melalui 20-nya itu yang sejajar dengan sumbu X ya. Dan arsir ke atas atau ke arah positif ya, yang di atas. Nah, setelah seperti ini, kita gambar grafik yang ketiga, di mana titik potongnya adalah 0,100 dan 100,0. Berarti 0,100 ada di sini, kita plot. Kemudian 100,0 di sini kita plot. Lalu kita hubungkan titiknya. Jadinya seperti ini ya. Kemudian arsirannya sekarang. Arsirannya ke arah titik 0,0 atau mendekati 0,0. 0,0-nya ada di sini, berarti kita arsir ke sana. Ya, ke arah bawah. Ke arah titik 0,0. Nah, jadilah seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya yang mana daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang kena 3 kali arsiran atau yang kena paling banyak arsiran. Paling banyak arsirannya tuh di sini. Jadi kita tuliskan DP. Untuk lebih jelasnya akan Bu tebalkan daerah penyelesaiannya. Nah, yang segitiga inilah merupakan DP-nya atau daerah penyelesaiannya. Nah, ini cara menggambar grafik atau mencari daerah penyelesaian yang pertama. Menggambar grafik yang kedua dengan cara arsir sebaliknya. Nah, ini kalian boleh menggunakan cara ini juga ya. Oke, kita buat grafik seperti tadi. Yang pertama X sama dengan 10. Kita garis seperti tadi. Bedanya dengan grafik yang pertama itu adalah cara pengarsirannya. Nah, tadi kan kita arsirnya ke kanan. Karena ini arsir sebaliknya, cara yang kedua berarti kita arsir ke kiri jadinya. Yang harusnya ke kanan kita arsir ke kiri jadinya. Seperti ini. Kemudian kita gambar grafik yang kedua, yaitu Y sama dengan 20 dan arsirnya harusnya ke atas, nanti kita arsir sebaliknya. Kita garis dulu atau kita buat dulu garis Y sama dengan 20-nya. Harusnya diarsir ke atas, jadinya kita arsir sebaliknya, yaitu ke bawah jadinya. Jadinya ke bawah ya. Berlawanan seperti gambar yang pertama. Ya, seperti ini. Kemudian ini adalah garis Y sama dengan 20. Kemudian selanjutnya grafik yang akan kita gambarkan selanjutnya yaitu titik potongnya 0,100 dan 100,0. Kita plot titiknya, kemudian kita tarik garisnya seperti ini. Setelah ini kalian perhatikan arsirannya. Nah, arsirannya adalah ke arah titik 0,0 atau mendekati 0,0. Karena di sini kita akan mengarsirnya sebaliknya atau berlawanan, berarti menjauhi 0,0-nya, jadinya ke atas kita arsir ya. Ke atas jadinya seperti ini gambarnya. Nah, untuk cara yang kedua ini
Pertanyaannya adalah yang mana DP-nya? DP-nya itu adalah daerah yang tidak terkena arsiran. Jadi untuk langkah yang kedua atau cara yang kedua, kalian jauh lebih gampang melihat daerah penyelesaiannya. Tinggal nyari yang tidak terkena arsiran. Jadi yang mana menurut kalian lebih gampang menggambar grafiknya, silakan itu digunakan ya. Selanjutnya langkahnya adalah uji titik pojok. Sebelum kita uji titik pojoknya, tentunya kita harus menentukan yang mana titik pojok yang dimaksud. Karena daerah penyelesaiannya adalah yang segitiga ini, maka pojok-pojokannya ini yang dimaksud titik pojok ya. Nah, berapakah titiknya? Titik yang pertama, X-nya 10, Y-nya 20. Bisa dilihat pada gambar. Titik yang kedua, yang ini merupakan perpotongan antara garis Y sama dengan 20 dengan garis X tambah Y sama dengan 100. Berarti karena perpotongan, kita dapat cari dengan cara eliminasi ataupun substitusi. Di sini garisnya adalah Y sama dengan 20. Y-nya sudah ketemu, berarti nanti tinggal substitusi. Substitusi Y sama dengan 20 ke persamaan garis yang lagi satu, yaitu X tambah Y sama dengan 100. Nah, sekarang Y-nya kita ganti dengan 20, berarti X tambah 20 sama dengan 100, sehingga ketemu X sama dengan 100 dikurangi 20. Pindah ruas ya, X sama dengan 80. Jadi titik potong tersebut adalah 80,20. Nah, ketemu titik pojok yang kedua, 80,20. Selanjutnya, titik pojok yang ketiga. Titik pojok yang ketiga merupakan perpotongan antara garis X sama dengan 10 dengan garis X tambah Y sama dengan 100. Jadi X sama dengan 10-nya ini tinggal kita substitusi ke garis yang lagi satu, yaitu X tambah Y sama dengan 100. X-nya kita ganti 10 ditambah Y sama dengan 100, sehingga ketemu Y-nya sama dengan 100 dikurangi 10. Y sama dengan 90. Jadi titik potongnya 10,90. Ini merupakan titik pojok yang ketiga, 10,90. Karena semua titik pojok di daerah penyelesaian sudah ketemu, sekarang tinggal kita uji. Ujinya kemana? Ke fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Titiknya adalah 3 titik, di mana akan kita uji ke fungsi objektif, yaitu f x, y sama dengan 50.000 x ditambah 40.000 y. Jadi untuk yang pertama f 10,90. Jadinya 50.000 kali x-nya kita ganti dengan 10 ditambahkan dengan 40.000 kali y-nya kita ganti dengan 90. Sehingga hasil dari ini adalah jadi hasilnya adalah 4.100.000. Kemudian kita uji untuk titik yang kedua. F 10,20 sama dengan 50.000
dikalikan dengan 10, X-nya ganti dengan 10 ya. Kemudian 40.000 dikalikan dengan 20. Hasilnya nanti ditambahkan. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1.300.000. Kemudian titik pojok yang ketiga yaitu 80,20 kita substitusi menjadi 50.000 dikalikan dengan 80 ditambahkan dengan 40.000 dikalikan dengan 20. Sehingga ketemu hasilnya adalah 4.800.000. Nah, kita sudah ketemu 3 hasil. Berarti langkah selanjutnya kita harus menentukan nilai maksimumnya, karena pada soal yang ditanyakan komisi maksimum. Jadi kita cari nilai yang paling besar, yaitu 4.800.000. Ini merupakan nilai maksimum atau maksimal ya. Kemudian terakhir kita buatkan kesimpulan. Jadi komisi maksimum yang akan diterima sales tersebut jika mencapai target penjualan adalah Rp4.800.000. Jadi ini adalah komisi maksimumnya. Baik anak-anak, Ibu akan lanjutkan ke permasalahan yang kedua. Perhatikan permasalahan berikut. Seorang pasien dianjurkan dokter untuk mengonsumsi kalsium dan protein sedikitnya 60 gram dan 30 gram per hari agar dapat segera sembuh. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram protein. Sedangkan sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram protein. Jika harga sebuah kapsul Rp3.000 dan harga sebuah tablet Rp2.000, maka biaya minimum per hari yang dikeluarkan agar pasien tersebut segera sembuh adalah sama seperti tadi pada soal yang pertama. Langkah pertama adalah kita modelkan terlebih dahulu permasalahan ini ke dalam model matematika SPTLDV. Pertama, kita misalkan terlebih dahulu ya objek-objek yang belum diketahui. Di sini adalah kapsul dan tabletnya. Karena kapsul dan tabletlah yang ingin dibeli kan, otomatis itu yang kita misalkan. Dimana X itu banyaknya kapsul dan Y adalah banyaknya tablet. Setelah kita misalkan, untuk mempermudah kita dalam membuat model matematika SPTLDV-nya, kita buatkan tabel seperti ini, dimana ini adalah kapsul atau X, kemudian ini tabletnya atau Y. Selanjutnya pada soal terdapat 2 kandungan ya, yaitu kalsium dan protein. Berarti ini kalsiumnya dan yang di bawah protein. Nah, lalu perhatikan soalnya. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram protein. Berarti di sini 5
kapsulnya 5 kalsium dan 2 protein. Sedangkan tabletnya pada soal mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram protein. Itu tabletnya. Berarti 2 kalsium, 2 protein. Kemudian di kolom terakhir ini adalah totalnya. Total yang diperlukan pasien per hari. Di sini dikatakan bahwa sedikitnya 60 gram untuk kalsium dan 30 gram untuk protein. Berarti ini 60, yang di bawah 30. Nah, setelah kita buat tabel seperti ini untuk mempermudah ya nak ya. Kemudian kita susun ke dalam pertidaksamaan ya. 5x untuk kalsium dulu, 5x ditambah dengan 2y. Totalnya 60. Pada soal dikatakan sedikitnya, berarti lebih boleh atau sama dengan kan 60. Jadi tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Kemudian yang kedua, 2x tambah 2y sama. Pada soal juga dikatakan sedikitnya, berarti tanda ketidaksamaannya juga sama, lebih dari atau sama dengan 30. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua bisa kita sederhanakan untuk mempermudah menghitung nanti menjadi x tambah y lebih dari sama dengan 15. Jadi kita sama-sama bagi 2. Nah, karena x dan y ini merupakan banyaknya kapsul dan banyaknya tablet, yang x-nya itu kan nggak mungkin negatif dan y-nya juga nggak mungkin negatif, maka di sini kita tulis x lebih dari sama dengan 0 dan y juga lebih dari sama dengan 0. Jadi dia harus positif. Jadi keempat pertidaksamaan ini yang akan kita cari penyelesaiannya ya. Selanjutnya kita tentukan fungsi objektifnya. Dikatakan bahwa harga kapsul 3.000 dan harga tabletnya Rp2.000. Berarti fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya f(x, y) sama dengan 3.000 untuk kapsul yaitu x ditambah dengan 2.000 untuk tablet yaitu y. Nah, ketemu fungsi objektifnya seperti ini. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel yang sudah kita modelkan pada langkah pertama. Pertama kita gambar grafiknya 5x tambah 2y. Berulangi, kita gambar grafik dari 5x ditambah 2y sama dengan 60. Untuk pertidaksamaan yang pertama ya. Tentunya untuk menggambar grafik ini kita cari dulu titik potongnya sama seperti tadi. Titik potong sumbu y terlebih dahulu. Maka x-nya sama dengan 0. Jadi di sini kita ganti x-nya dengan 0 ditambah dengan 2y sama dengan 60 sehingga ketemu 2y sama dengan 60 dan y sama dengan 60 dibagi 2. Maka y sama dengan 30. Jadi titik potong sumbu y-nya adalah 0,30. Selanjutnya titik potong sumbu x maka y-nya yang 0. Sehingga 5x ditambah 2 kali 0 sama dengan 60. 5x sama dengan 60, maka x sama dengan 60 dibagi 5. X sama dengan 12. Ketemulah titik potongnya yaitu 0,30 dan 12,0. Nah, setelah kita menentukan titik potong, kita uji titik nih lagi.
dengan cara memilih sebarang titik yang tidak dilalui oleh garis. Biasanya, Ibu menggunakan 0,0 untuk mempermudah perhitungan. Jadi 0,0 itu boleh digunakan selama tidak dilalui oleh garis. Kalau kalian mau menggunakan titik yang lainnya silakan. Kita uji kemana? Kita uji ke pertidaksamaannya, yaitu 5x ditambah 2y lebih dari atau sama dengan 60. Kita ganti dengan 0 sehingga ketemu hasil akhir 0 lebih dari sama dengan 60. Nah, pernyataan ini salah. Mengapa salah? Karena kan 0 itu tidak lebih dari 60 kan? Maka di sini kita nyatakan dia salah, yang artinya nanti ketika menggambar grafiknya kita arsir menjauhi titik yang kita uji. Dalam hal ini yang kita uji titiknya adalah 0,0. Jadi arsir menjauhi titik 0,0 ya. Oke, selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua, kita gambar grafik persamaannya, yaitu X tambah Y sama dengan 15 yang kita gambar. Oke, dengan langkah yang sama seperti tadi, kita cari titik potongnya terlebih dahulu. Yang pertama, titik potong sumbu Y, maka X-nya yang 0 sehingga ketemu Y sama dengan 15. Kemudian, titik potong sumbu X, maka Y-nya yang 0 sehingga ketemu X-nya sama dengan 15. Jadi, titik potong sumbu Y adalah 0,15 dan titik potong sumbu X adalah 15,0. Setelah itu, langkah selanjutnya kita uji titik dengan memilih sebarang titik. Di sini Ibu pilih titik 0,0. Kita substitusi ke pertidaksamaannya, yaitu X tambah Y lebih dari sama dengan 15. Substitusi 0,0-nya sehingga ketemu hasil akhir 0 lebih dari atau sama dengan 15. Nah, pernyataan ini bernilai salah. Mengapa? Karena kan harusnya 0 itu kurang dari 15, bukan lebih dari. Jadi, kita arsir grafiknya nanti menjauhi titik yang kita uji. Dalam hal ini adalah 0,0. Oke, Ibu lanjutkan ke pertidaksamaan selanjutnya, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, untuk yang ketiga dulu, kita gambar grafik dari persamaannya, yaitu X sama dengan 0. Grafik atau garis X sama dengan 0 ini tepat pada sumbu Y atau berimpit ya. Dan arsirannya karena dia tanda ketidaksamaannya lebih dari sama dengan, kan nanti kita arsir ke kanan. Kemudian untuk pertidaksamaan yang terakhir, kita gambar grafik dari persamaannya, yaitu Y sama dengan 0, di mana grafik atau garis ini, Y sama dengan 0 ini, tepat pada sumbu X atau berimpit dengan sumbu X. Dan karena tanda ketidaksamaannya lebih dari atau sama dengan, maka kita arsir dia ke atas nanti ya. Sama seperti soal pada permasalahan yang pertama, sini Ibu akan sajikan dalam menggambar grafiknya dengan dua cara ya. Untuk yang cara yang pertama, kita plot dulu titiknya. Untuk grafik yang pertama 0,30 dan 12,0 titik potongnya.
Lalu kita tarik garis. Kemudian arsirannya menjauhi titik 0,0. Karena di sini 0,0-nya berarti kita arsirnya ke atas. Jauhi 0,0-nya ya. Kemudian setelah diarsir, kita lanjut ke grafik yang kedua. Titik potongnya adalah 0,15 dan 15,0. Kita plot terlebih dahulu titiknya, kira-kira di sini ya. Dan di sini kira-kira. Kemudian kita tarik garis. Selanjutnya kita arsir menjauhi titik 0,0. Berarti menjauhi berarti ke atas ya. Selanjutnya, yang ketiga, X sama dengan 0, dia tepat pada sumbu Y. Atau berimpit dengan sumbu Y. Kemudian karena lebih dari, nanti kita arsirnya ke kanan ya. Tiap garis nanti kita isikan persamaannya. Nah, sekarang kita arsir dulu dia ke kanan. Seperti ini. Kemudian grafik yang keempat, yaitu Y sama dengan 0, dia tepat berada pada sumbu X atau berimpit dengan sumbu X, dan untuk arsirannya itu ke atas. Kita arsir ke atas, dari sumbu X ke atas. Setelah semuanya digambar dan diarsir, sekarang yang mana yang merupakan daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya adalah yang kena arsiran paling banyak, yaitu di daerah ini. Kita tuliskan DP atau daerah penyelesaian. Ingat, daerah penyelesaiannya adalah yang kena arsiran paling banyak untuk cara menggambar yang pertama ya. Atau kalian boleh juga menggunakan cara menggambar yang kedua, yaitu dengan mengarsir sebaliknya. Kita plot titiknya seperti tadi dan buat garisnya seperti tadi. Hanya saja yang berbeda adalah pengarsirannya. Untuk garis atau grafik yang pertama, kita buat terlebih dahulu, di mana tadi arsirannya
adalah menjauhi 0,0. Arsirannya menjauhi 0,0 karena di sini kita akan mengarsirnya sebaliknya. Berarti menjadi mendekati titik 0,0 atau ke arah titik 0,0 ya. Kemudian kita gambar garis yang kedua. Kita titik potongnya. Kita tarik garis. Kemudian sekarang perhatikan pengarsirannya. Yang harusnya tadi diarsir menjauhi titik 0,0, sekarang kita arsir sebaliknya menjadi mendekati atau ke arah titik 0,0-nya. Jadi seperti ini. Kemudian X sama dengan 0-nya kita arsir ke kanan. Karena ini mengarsir sebaliknya, berarti jadinya ke kiri. Kemudian sekarang yang Y sama dengan 0. Yang tadinya kita arsir ke atas, sekarang kita arsir sebaliknya menjadi ke bawah. Jadi arsirannya ke bawah ya. Nah, sekarang lebih terlihat yang mana daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak terkena arsiran. Kita tuliskan dengan DP atau daerah penyelesaian. Jadi daerah yang nggak kena arsiran ini merupakan DP-nya ya. Jadi nanti grafik yang mana kalian anggap mudah melihat DP-nya, silakan gunakan cara yang itu ya. Kemudian Ibu lanjutkan untuk langkah yang terakhir, yaitu uji titik pojok. Jadi sebelum kita menguji, tentunya kalian harus menentukan yang mana titik pojoknya. Titik yang berada di pojok-pojokan daerah penyelesaian ya. Berarti ada 3 titik. Titik yang pertama. Perhatikan. Titik yang pertama, titiknya adalah ini Y-nya 30, berarti X-nya 0 ya, sehingga 0,30. Titik yang kedua, ini X-nya 15 dan Y-nya 0, jadinya 15,0. Nah, pertanyaannya adalah titik yang ketiga, yaitu perpotongan antara 2 garis. Potongan antara 2 garis ini, titiknya bagaimana caranya mencari? Seperti tadi, kita bisa menggunakan metode eliminasi ataupun substitusi. Nah, garis yang mana saja yang berpotongan ini? Yaitu garis antara garis 5X tambah 2Y sama dengan 60 dengan garis X tambah Y sama dengan 15. Jadi 2 garis inilah yang kita eliminasi. (5X tambah 2Y sama dengan 60). Garis yang kedua adalah X ditambah Y sama dengan 15. Yang pertama kita kali 1, yang kedua kita kali 2. Ingat kembali ya cara mengeliminasinya.
Sehingga yang pertama tetap, yang kedua menjadi 2x ditambah 2y sama dengan 30. Silakan semuanya kalian kalikan dengan 2. Lalu dikurangi. Sisa 3x sama dengan 30. Sehingga ketemu x-nya. 30 dibagi 3 adalah 10. Setelah kalian ketemu x-nya, langkah selanjutnya adalah kalian substitusi x sama dengan 10 yang kalian peroleh itu ke persamaan pertama atau kedua. Cari yang bentuknya lebih sederhana. Di sini Ibu menggunakan x tambah y sama dengan 15. X-nya ganti dengan 10 tambah y sama dengan 15 sehingga y sama dengan 15 dikurangi 10. Maka ketemu y sama dengan 5. Jadi titik perpotongan tersebut adalah 10,5. Ini merupakan titik pojoknya. 10,5. Oke, sudah ketemu ketiga-tiganya titik pojoknya, barulah kita uji sekarang dengan mensubstitusi titik pojok itu ke fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Untuk titik pojok yang pertama 0,30, kita substitusi. Ke 3000x tambah 2000y. Jadi 3000 dikalikan dengan x-nya kita ganti dengan 0, ditambahkan dengan 2000 dikalikan dengan 30. Sehingga ketemu 0 ditambah 60.000. Hasilnya adalah 60.000. Baik, selanjutnya ke uji titik pojok yang kedua, yaitu 10,5. Sama seperti tadi, kita substitusi, x-nya kita ganti dengan 10 dan variabel y-nya kita ganti dengan 5. Sehingga ketemu hasil 30.000 ditambah dengan 10.000 sama dengan 40.000. Oke, yang terakhir, titik pojok yang terakhir yaitu 15,0. X-nya kita ganti dengan 15 dan Y-nya kita ganti dengan 0. Sehingga ketemu hasil 45.000. Kita kembali ke soal, perhatikan apa yang ditanyakan, biaya minimum. Artinya kalian harus mencari nilai yang terkecil antara 3 titik pojok ini hasilnya. Yang mana yang terkecil? Yang 40.000. Berarti ini merupakan nilai minimumnya. Selanjutnya kita simpulkan. Jadi biaya minimum per hari yang dikeluarkan agar pasien segera sembuh adalah 40.000 rupiah.
Jadi ini adalah hasilnya Rp40.000.